Halo, selamat datang di Pojok Rumah Kuera. Kali ini bersama saya Leo, kita akan membahas salah satu spot yang menarik di Rumah Kuera. Jadi, diskusi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan manusia dalam lingkungan sosialnya untuk bertukar pikiran demi mendapatkan solusi atas sebuah permasalahan. Dalam melakukan diskusi, kita membutuhkan ruang yang mendukung agar diskusi dapat berjalan dengan baik. Ruang diskusi yang dimaksud di sini tidak harus selalu formal ya. Bahkan ruang yang terbuka itu dapat kita lakukan untuk membuat diskusi menjadi semakin nyaman. Nah, seperti contohnya di tempat saya berada sekarang, yaitu di Rumah Kuera. Rumah Kuera memiliki banyak ruang untuk dimanfaatkan berdiskusi, meskipun beberapa ruang fungsinya bukan sebagai ruang diskusi pada umumnya. Kali ini kita akan membahas ruang-ruang diskusi dan ruang-ruang yang biasa digunakan untuk diskusi di Rumah Kuera ini. Nah, salah satu contoh ruang diskusi di Kuera adalah tempat ini. Ruang ini terletak di lantai 2 di sisi utara pintu masuk Kuera. Ruang ini memiliki kapasitas hingga 10 orang dan dilengkapi dengan papan tulis, screen proyektor. Makanya ruang ini cocok digunakan untuk berdiskusi secara formal seperti rapat maupun seminar. Kemudian ruang diskusi berikutnya terletak di lantai bawah sini nih. Ruang diskusi tersebut memiliki fasilitas yang sama seperti ruang diskusi ini. Hanya saja memiliki kapasitas yang lebih, jadi bisa menampung sekitar 20-25 orang lah. Untuk menambah suasana menjadi lebih fokus dan nyaman, jadi ruang diskusi itu terdapat kolam ikan. Di tembok sekitar ruang diskusi terdapat gambar pohon kurikulum Mangunwijaya. Gambar tersebut sengaja dibuat untuk selalu mengingatkan kepada kita akan kekhasan Romo Mangun, yaitu semangat Eki, eksploratif, kreatif, dan integral. Di ruang diskusi tersebut juga terdapat lukisan Romo Mangun beserta tokoh-tokoh masyarakat. Dalam perjalanan hidupnya, Romo Mangun banyak terlibat dalam memperjuangkan hak-hak kaum marginal. Seperti yang kita tahu saat Romo Mangun memperjuangkan kemanusiaan masyarakat di Kalicode. Pada saat itu, Kalicode merupakan kawasan kumuh pinggir sungai yang tidak diakui sebagai pemukiman oleh pemerintah Yogyakarta. Kemudian, Romo Mangun masuk ke Code untuk menggagas pembangunan di kawasan tersebut menjadi layak huni. Tentunya, aksi ini melalui proses diskusi bersama banyak pihak tanpa memandang latar belakang mereka. Hal ini menandakan bahwa dalam diskusi dapat menjadi batu pijakan dalam memulai suatu perubahan. Ruang diskusi lain terletak di depan kapel. Suasana di ruang diskusi ini terasa lebih sejuk dan tenang karena ruangan ini terletak di rumah utama dan dekat kolam. Nah, karena suasana yang sejuk, ruangan ini juga cocok digunakan untuk bekerja atau membaca buku. Di sebelahnya terdapat sebuah perpustakaan. Di perpustakaan ini juga disediakan ruang diskusi loh. Selain itu, kita bisa membaca dan meminjam buku-buku koleksi yang ada di perpustakaan ini. Karena ruang diskusi ini terletak di perpustakaan, maksimal jumlah orang yang hanya bisa berdiskusi di ruangan ini hanya terbatas sekitar 5 orang. Ruang diskusi selanjutnya berada di bawah tempat saya berada sekarang, yaitu di depan parkiran motor. Nah, berbeda dengan ruangan yang sebelumnya, ruang diskusi ini mengambil konsep lesehan. Hal itu digunakan agar suasana diskusi lebih santai dan rileks. Selain ruang-ruang tadi, masih ada ruang-ruangan lain yang dapat digunakan untuk diskusi juga, seperti contohnya ruang tamu, ruang TV, atau ruang makan. Penggunaan ruang-ruang lain yang tidak diatur sebagai ruang diskusi menunjukkan bahwa diskusi dapat dilakukan di mana saja, tergantung bahasan-bahasan diskusi tersebut. Ruang diskusi juga dapat dimaknai bahwa sumber belajar bisa ditemukan di mana saja. Satu-satunya sumber belajar bukan hanya dari guru, melainkan juga masyarakat. Sesuai dengan visi Romo Mangun bahwa masyarakat adalah sekolah dan sekolah adalah masyarakat. Hal ini membangun pemahaman bahwa semua orang adalah guru bagi anak sang empunya pendidikan.
Selain itu, diskusi juga dapat menjadi sarana memunculkan ide, mengasah kreativitas dalam menemukan solusi, dan juga memulai sebuah perubahan. Gitu ya teman-teman, jadi sering-sering diskusi supaya kalian bisa jadi lebih kreatif. Jangan takut untuk bertukar pikiran, karena satu perubahan mulai dari satu langkah kecil. Nah, kira-kira topik apa sih yang sering teman-teman diskusikan? Komen di bawah ya.